Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, ditutup matanya, dilipat tangannya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan, untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 10 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Dibuka Alkitabnya Matius 10 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang sudah tahu, sudah bisa menghafal nama ke-12 murid Yesus? Coba dibuka, ditutup Alkitabnya. Ditutup Alkitabnya, coba ucapkan. Siapa yang bisa? Nama-nama 12 murid Tuhan Yesus. Ada yang bisa? Bagus. Dimulai dari Simon yang disebut Petrus. Kemudian Andreas. Kemudian Yakobus anak Zebedius. Kemudian si Yohanes, Thomas, Filipus, Bartolomeus, Matius, siapa lagi? Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot. Jadi ada 12 murid Tuhan Yesus. Jadi mereka dijadikan murid-muridnya. Ya. Kalau di sekolah ada murid, ada guru. Ya. Jadi kalau murid di sekolah, siapa yang didengarkan? Tentu yang didengarkan adalah gurunya. Ketika gurunya mengajar, ketika gurunya menyampaikan pelajaran, ketika gurunya menyampaikan nasihat, ya, tentu murid-muridnya memperhatikan dan mendengar dengan baik. Memperhatikan, mendengar, dan menulis, mencatat apa yang disampaikan, apa yang penting yang disampaikan oleh gurunya. Tapi kalau gurunya sedang mengajar di depan kelas, kita main-main, ya, kita ribut, kita tidak memperhatikan, kita tidak mendengarkan, bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah murid bisa menangkap, bisa menerima, bisa mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya kepada murid-murid yang di sekolah? Tentu tidak mendengarkan, tidak mengerti, dan tidak menerima dengan baik apa yang disampaikan. Tapi kalau diperhatikan, didengarkan baik-baik, dicatat, pasti kita menjadi mengerti. Kalau tidak mengerti, Pak, Ibu, ada yang mau saya tanyakan, saya belum mengerti ini. Ya tentu seperti itu. Jadi murid-murid ini yang dipilih oleh Yesus 12 orang ini, ya tentu mereka mendengarkan Yesus, mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mendatangkan kerajaan
sorga untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sekarang abang mau tanya, siapa di antara adik-adik sekolah minggu yang juga dipanggil oleh Tuhan menjadi murid-muridnya? Ya, kok masih ada yang belum tunjuk tangan? Siapa di sini yang murid-murid Tuhan Yesus? Siapa di sini yang juga adalah murid-murid Yesus? Ya, kita semua anak-anak sekolah minggu adalah murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus. Yang laki-laki, yang perempuan, yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang putih, yang kulitnya kayak amak, yang rambutnya pendek, rambutnya panjang, apalagi ya, kelas 1, kelas 2, semua kelas, apalagi yang tinggal di kota, yang tinggal di desa. Jadi semua anak-anak sekolah minggu, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Wah, bagaimana perasaannya? Senang tidak jadi murid-murid Tuhan Yesus? Tentu perasaan kita menjadi senang dan bahagia. Tapi tidak cukup hanya ingin, hanya mau menjadi murid-murid Yesus. Seperti murid-murid Yesus yang 12 orang tadi, mereka mendengarkan, mereka melihat, memperhatikan yang disampaikan oleh Yesus. Jadi kita semua yang disebut sebagai murid-murid Yesus juga harus mau mendengarkan, melihat, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk kita. Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan menyampaikan firman-Nya supaya kita kuat, supaya kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Apakah Tuhan menginginkan adik-adik sekolah minggu berbohong? Tentu tidak. Apakah Tuhan menginginkan adik-adik sekolah minggu melawan orang tuanya? Tentu tidak. Apakah Tuhan menginginkan adik-adik sekolah minggu untuk mencuri? Tentu tidak. Tapi Tuhan menginginkan mengajari kita semua menjadi anak-anak yang baik. Sayang sama orang tua, hormat terhadap orang tua, tidak berbohong, tidak mencuri, rajin beribadah, sayang kepada teman-temannya, baik kepada orang lain, mau menolong, mau membantu, mengasihi, dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan agar kita murid-muridnya lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan akan memberikan kuasa-Nya kepada kita melalui Roh Kudus-Nya supaya kita mampu, supaya kita kuat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan memberkati.